Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fardu alaina siyam linakunna minal muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mu'minin imamil muttaqin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum? Kaifa siyamukum? Ya, baik. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini. Walaupun dalam keadaan hujan, namun tidak menghalangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Ya, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan para penerus risalah perjuangannya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya diamanahi oleh panitia PDL untuk menjadi pembawa acara pada acara Kismis sore hari ini. Kemudian, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pula Ustadz Swidat. Assalamualaikum Ustadz. Yang mana saya ingin mereview terlebih dahulu pada kesempatan yang lalu, tempo hari, beliau telah memaparkan bahwasannya pejuang di bulan Ramadan telah dicontohkan bagaimana dicontohkannya pada saat Perang Badar ketika Rasulullah dan kaum muslimin ketika pada saat itu diturunkan perintah untuk puasa Ramadan, namun pada saat itu pula turun perintah untuk berjihad melawan kaum kafir Quraisy, namun dengan semangat keimanan dan ketakwaan yang kuat, mereka mampu mengalahkan musuh-musuh Allah yang zahir. Nah, kemudian adapun kita pada saat sekarang ini, kita juga sedang menghadapi musuh-musuh. Namun bedanya musuh kita sekarang ini gaib, tidak terlihat. Yakni kita berjihad dan berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri. Yang mana Rasulullah juga mengatakan bahwasannya jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan merupakan bulan penggemblengan dan pendidikan bagi kita untuk senantiasa bisa mengontrol hawa nafsu kita menuju amalan-amalan yang baik, sehingga insya Allah bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berkaitan dengan tema pada hari ini, yaitu keutamaan takwa di bulan Ramadan, maka tanpa memperpanjang kalam lagi, kepada Ustadz Swidat Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim.
para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta santri PDL, Kang Yahya, yang insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biar semangat. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, semangat ya. Tinggal menghitung jarum jam. Sabar ya. Pada kali ini kita membahas tentang keutamaan orang yang bertakwa. Takwa kita sering ucapkan, bahkan sering kita mendengar kata-kata takwa dari kalangan umat Islam, dan kita sendiri juga sering menyebutnya, mengatakannya takwa. Kalau kita telusuri, takwa itu ternyata adalah konsep Islam yang diambil dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tidak ada yang sepengetahuan saya, takwa itu dari definisi perbendaharaan kata orang-orang dari agama lain. Pernah dengar nggak agama lain menyebut takwa sebagai perbendaharaan kata dari agama mereka? Nggak pernah ya? Semoga jemaat semua menjadi orang yang bertakwa. Dari agama lain maksudnya. Nggak pernah dengar. Saya pribadi ya. Nah, dengan demikian, takwa merupakan identitas yang bersumber dari Al-Quran dan tentu dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ramadan yang kita laksanakan, dengan melaksanakan ibadahnya, kita sudah paham banget. Bahkan di luar kepala, saking di luar kepalanya nggak ingat, karena di luar kepala. Kalau di dalam kepala ingat, saking di luarnya, itu maksudnya udah hafal banget ya. Ayat saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa secara lisan mudah diucapkan. Ya, secara lisan kita paham. Nggak ada rasa berat mengucapkannya. Tetapi secara amaliyah praktis itu mengandung banyak kriteria, mengandung banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai predikat takwa. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menempatkan, menjelaskan kata takwa, mendefinisikan. Sebut saja misalnya Al-Baqarah ayat kedua, ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, pada ayat selanjutnya dijelaskan, diuraikan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapa mereka? Hudan lil muttaqin itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hudan lil muttaqin, yakni orang-orang yang beriman pada perkara-perkara yang gaib. Jadi kita ini makhluk
yang bukan hanya berorientasi kepada materi, physically, kebendaan, tapi juga kita makhluk yang berorientasi kepada perkara-perkara yang tidak nyata, gaib. Ya, apa saja yang gaib itu? Ya, surga dan neraka gaib, kita nggak pernah melihatnya. Malaikat, apalagi, bahkan yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan alam raya yang disembah oleh kita, yang diibadahi, juga gaib, yang tidak bisa dijangkau secara indrawi. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita mengimani keberadaannya. Ini yang pertama. Jadi kalau kita relasikan antara la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, maka di Al-Baqarah di awal-awalnya sudah dijelaskan, yakni orang-orang yang beriman pada perkara-perkara yang baik. Wa yuqimunas shalah. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Kita tahu sholat dibagi dua, ada yang fardu ain dan ada yang mengandung hukum wajib dan ada yang mengandung hukum sunnah. Sholat yang wajib kita sudah paham juga adalah sholat yang 5 waktu. Orang-orang yang bertakwa sudah pasti mereka mendirikan sholat yang 5 waktu. Kalau ada level misalnya syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kemudian pada level yang tinggi, misalnya dia sudah pada level tarekat, tapi kemudian syariatnya dia tinggalkan, ini tentu menyalahi. Nah, yang 5 waktu ini masuk pada kerangka yang syariat Islam. Jadi syariat Islam wajib tetap untuk terus dilaksanakan. Wa yuqimunas shalah. Sekalipun dia sudah pada predikat orang-orang yang bertakwa. Yang 5 waktu nggak bisa ditinggalkan. Nggak kemudian, saya udah masuk pada level ini. Level dasarnya nggak lagi dilaksanakan, nggak bisa. Wa yuqimunas shalah. Yang menegakkan sholat. Jadi kalau ada orang hebat gitu ya, udah pada makom yang tinggi, dia menganggap dirinya pada makom yang tinggi, sehingga kemudian dia nggak melaksanakan sholat. Nah, itu nggak benar, ya. Nah, itu perlu dipertanyakan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi dalam bentuk Al-Quranul Karim wa ma unzila min qablik, dan yang telah diturunkan dari Allah kepada orang-orang sebelumnya, yakni berupa wahyu kitab suci selain Al-Quran. Kita tahu selain Al-Quran adalah ada Taurat, Zabur, Injil. Kita sebagai muslim beriman, orang-orang yang muttaqin juga beriman adanya kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasul sebelum Muhammad SAW. Kita nggak bisa kemudian mengingkari Zabur, mengingkari Taurat, mengingkari Injil. Karena itu wahyu Allah juga, kitab suci yang diturunkan pada Nabi sebelumnya. Nah, cuma kemudian kita syariat Islam dipayungi, yang membingkai adalah Al-Quran, ya, sebagai hudan linnas, hudan lil muttaqin tadi. Zalikal kitab, itulah Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik.
Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan beriman. Jadi orang-orang yang bertakwa itu punya komitmen, punya keyakinan bahwa dunia ini berakhir. Dunia ini fana, sebentar, hancur. Yang baqa hanya Allah. Selain Allah, Al-Qudus, yang baru, kekal, fana, ya, selain Allah. Nah, orang-orang yang bertakwa punya komitmen kepada ini. Maka alhamdulillah hidup kita ini bukan hanya hidup di dunia, tapi juga ada hidup di akhirat sebagai balasan atas perbuatan yang kita lakukan di dunia. Andai kata tidak ada akhirat dan hari pembalasan, ya bisa jadi orang-orang yang mengingkari Allah, orang-orang yang selalu berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak ada perhitungan, ya, maka kemudian adanya akhirat sebagai yaumul jaza, hari pembalasan. La aisha illal aisul akhirah. Tidak ada tiada kehidupan kecuali kehidupan akhirat itu, ya, sebagai kehidupan yang hakiki. Ini yang pertama, para santri semua, ketika antum baca Al-Baqarah di ayat-ayat yang awal dijelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu telah didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti relasinya Allah perjelas lagi di surat Ali Imran, ya. Bahwa siapa itu orang-orang yang bertakwa? Dalam surat Ali Imran dijelaskan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan, surga luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini dipertegas lagi siapa itu orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Tadi Al-Baqarah dijelaskan siapa itu orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada yang lebih spesifik lagi, ciri-ciri orang yang bertakwa itu dalam surat Ali Imran. Uiddat lil muttaqin. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Ini koneksi dengan yang tadi. Alladzina wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, ini nyambung dengan Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya pada saat senang dan pada saat susah. Atau ada yang mengatakan, ditafsirkan dalam kondisi al-yusr wal usr. Ya. Kalau kita baca di surat Al-Insyirah, innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Ada kondisi yusrun dan ada kondisi yang usr. Kondisi senang dan kondisi sempit, ya, kondisi susah. Maka kemudian di sini tidak ditentukan batasnya. Orang yang menginfakkan hartanya pada saat senang dan pada saat susah. Sehingga orang yang susah itu mempunyai kesempatan juga berinfak. Kalau orang kaya itu biasa berinfak, ada pulusnya.
ada uangnya, kaya, ya duitnya banyak, dia bisa berinfak. Tapi yang hebat itu orang yang susah, yang miskin, yang lemah tapi dia berinfak. Fisara wadharra, pada saat susah dia berinfak juga. Ya. Kalau kita lihat ada orang misalnya nanti bulan haji, bulan Idul Kurban, itu ada itu. Dulu pernah di posting ya, satu keluarga bahkan ibu-ibu dia menabung dari tahun sebelumnya untuk berkurban, ya, untuk berkurban dia nabung akhirnya bisa beli seekor kambing. Sementara orang yang materinya kecukupan belum punya kesempatan, bahkan mungkin niatnya nggak ada untuk berkurban, tapi ada seorang ibu-ibu yang tua dia nabung, ya, dari tahun sebelumnya masuk pada Idul Hijjah selanjutnya dia bisa membeli seekor kambing dengan cara dia menabung padahal dia miskin. Nah ini makanya tidak ada batasan untuk berinfak itu berapanya, sehingga ada kesempatan orang yang miskin pun bisa berinfak. Ini level muttaqin luar biasa ya, level muttaqin orang-orang yang bertakwa. Maka Ramadan yang targetnya adalah alakum tattaqun harus melihat pada definisi ini, pada uraian bagaimana orang-orang bertakwa itu bisa eksis, ya, bisa terlihat. Untuk mencapai ke sana banyak hal-hal yang bisa mengidentifikasi diri seorang dia menjadi orang yang bertakwa. Ya, nah, ini dari aspek sosial, dari aspek sosial. Kalau kita lihat Al-Imran, ya, alladzina yunfikuna bisarra wa dharra. Antum santri yang belum barangkali punya penghasilan secara finansial, tapi antum sudah berani menginfakkan, punya tekad yang kuat ketika kotak amal bergerak keliling, antum sisihkan barangkali uang jajan. Ada yang 500, 1000, 2000, ya, dan seterusnya. Sementara antum kan belum punya penghasilan. Itu bisa dikategorikan sebagai upaya untuk belajar menjadi orang yang bertakwa. Isara wa dharra. Ya. Pada saat senang, mungkin ya bukan sesuatu yang berat, tapi pada saat susah itulah yang kita sedang membutuhkan, tapi kita harus berinfak. Ya. Banyak yang bisa dilakukan pada saat susah itu. Sebutlah saja, misalnya kita punya uang, punya makanan, ada pengemis datang, tapi kita masih bisa berbagi, ya, masih bisa berbagi pada orang yang membutuhkan. Tidak lagi perhitungan, karena memang infak itu tidak mengurang, sedekah itu tidak mengurangi rezeki, ya. Bahkan dia bisa menambah. Manakala kita punya satu keyakinan ketika kita bersedekah, justru Allah akan mengayakkan kita dengan jalan yang lain. Ya, ada konsep sedekah itu yang dari satu tangkai tumbuh menjadi berapa? 7 tangkai, satu tangkainya menjadi berapa buah gitu kan? Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, berlipat ganda. Itu konsep sedekah yang nggak perlu ragu. Allah akan kasih jawaban, akan balas dengan infak yang kita keluarkan. Tidak usah perhitungan. Nah, sekarang udah masuk Ramadan. Nanti ada kewajiban zakat, ya.
Zakat ini sebagai identitas seorang muslim. Mau nggak dia mengeluarkan zakatnya? Zakat mal, hartanya, zakat fitrah dari makanan sehari-hari yang dia konsumsi, dia harus bagi juga kepada orang yang membutuhkannya dengan konsep zakat fitrah itu. Ya, ini momentum Ramadan. Jadi para santri sekalian, bahwa alladzina yuntikuna fi sarra wa dharra, ini harus kita ingat terus. Oh, saya lagi membutuhkan uang ini, tetapi ada orang yang juga sangat butuh. Bagaimana kondisi itu? Kemudian kita mengingat ayat ini, fi sarra wa dharra. Ingat ya, nawaitunya lillahi ta'ala, membantu orang, menginfakkan itu juga didasari oleh keimanan, ya, bukan karena faktor keterpaksaan, ya. Kayak kotak amal yang bergerak itu atas dasar kesadaran dan ketakwaan, bukan atas dasar keterpaksaan. Karena amal kalau dipaksa tanpa didasari oleh ikhlas, ya itu tidak bernilai sama sekali. Itu yang pertama kalau kita urai dari Ali Imran ya, 133, 134, bahkan 135. Kemudian wal qawiminal ghaidha, menahan amarah. Orang yang bertakwa itu dia mampu menahan amarah. Ya. Dan ini berat tantangannya. Nah, kita disinggung sedikit bisa jadi emosi kita naik, kan gitu ya. Dibully sedikit barangkali tensi kita naik. Diejek sedikit tensi kita meningkat, gitu ya. Dihina segala macam. Atau barangkali disakiti sedikit lah misalnya. Kemudian marahnya berlebihan. Orang-orang yang bertakwa, kalau kita lihat konteks ayat ini, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Dia marah sebetulnya, tapi dia bisa menahan. Ya. Menahan amarah. Ada satu riwayat, seorang budak dari Ali bin Husain. Ali bin Husain itu budaknya menyiapkan wadah air untuk wudhu Ali bin Husain. Kemudian si budak ini memecahkan kendinya itu, wadah itu, sehingga Ali bin Husain tidak bisa melaksanakan wudhu. Si budak hafal ayat ini, dia baca wal kadhiminal ghaidh, nah gitu kan, wal kadhiminal ghaidh. Ali bin Husain kemudian, ya, aku bisa menahan amarahku, gitu kan. Enggak cukup bisa itu. Kemudian budaknya bilang wal afina 'anil nas. Wal afina 'anil nas. Tidak cukup menahan amarah tapi memaafkan. Jadi budak itu bilang wal afina 'anil nas. Ya, saya sudah memaafkan kamu, gitu kan. Saya sudah memaafkan kamu, gitu kan. Kemudian tidak cukup situ, diucapkan ayat selanjutnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, gitu kan. Oleh budak itu mengucapkan wallahu yuhibbul muhsinin. Terus Ali bin Husain akhirnya, ya sudah, kamu aku merdekakan. Kamu aku merdekakan, dan tentu upayaku ini karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi gara-gara cerek jatuh, ya, kendi yang isinya air buat wudhu pecah, gitu kan. Seorang budak akhirnya mengucap ayat ini, yang kemudian majikannya yang bernama Ali bin Husain, akhirnya dia menyadari ayat itu. Oh iya, saya tahan amarah saya. Oh iya, saya maafkan kamu. Sampai wallahu yuhibbul muhsinin. Nah,
Para santri sekalian, bisa nggak kita pada level ini ya? Menahan amarah, mungkin kita mangkel sekali, mungkin buku kalian ada yang merobek, sepatu kalian ada yang menginjak, baju kalian ada yang mengotori, ya, marah gitu ya. Tetapi orang yang bertakwa ini kemudian mengingat ayat ini, wal qaziminal ghair. Jadi hidupnya tuh nggak ada marahnya gitu. Dia menyadari kalau marah itu pun kan katanya marah itu dari setan ya. Kalau lagi datang marah suruh ngapain? Wudu. Atau lagi marah buru-buru duduk. Nah, berdiri lagi marah dia berdiri kemudian sadar duduklah. Nah, itu meredam, bisa meredam. Yang paling efektif ngambil air wudu kalau datangnya marah. Karena memang potensi kita marah ya. Potensi kita marah. Kakak sama adik gitu kan. Guru sama murid gitu kan. Orang tua sama anak. Itu ada potensi marah. Presiden sama menterinya ada potensi marah. Bahkan di di reshuffle gitu kan. Gubernur sama bawahannya kepada wali kota kepada camatnya. Ketika bawahannya mungkin salah prosedur gitu kan, akhirnya marah, berdampak pada ya mungkin dalam sistem pemerintahan. Baik, sedikit lagi. Wal kadhiminal ghaidha. Ini keutamaan bertakwa bagi orang yang berpuasa ya. Ini pendidikan ya. Ingat, Ramadan ini mendidik kita. Yang mendidik langsung Allah. Kurikulumnya, ya ini kurikulumnya. Maka Ustadz Adil menulis takwa kurikulum 2045. Gitu ya. Ketakwaan sebagai sebuah kurikulum. Dan di dalam Al-Quran banyak kurikulum takwa itu dijelaskan. Di antaranya ini. Kemudian wal'afina anin nas. Memaafkan orang. Kalau teman minta maaf, maafin. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha. Ada perkataan yang ma'ruf wal maghfirah dan ampunan, memaafkan. Itu lebih baik daripada sedekah banyak atau sedikit tapi diiringi kata-kata yang menyakitkan. Ya. Wal'afina 'anil nas, maafin. Ya. Kalau maafkan orang jangan cari momentum. Misalnya nanti Idul Fitri deh saya maafin, nggak bisa. Ya. Segera maafkan aja kalau dia memang minta maaf, ya. Dan kita kalau salah segera minta maaf. Nah, ini identitas ciri orang yang bertakwa. Wal'afina 'anil nas. Nggak ada cerita, pokoknya jadilah pemaaf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang pemaaf, ya. Kecuali Rasulullah tegas kepada orang-orang kafir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Di antara umat Islam pada umatnya kasih sayang. Ya, ini ya. Jadi memaafkan. Kalau ingin mencapai predikat mustaqim, jadilah orang yang memaafkan. Ya. Karena al-insan mahalul khata wal nisyan. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah salah? Nggak pernah alfa gitu kan, nggak pernah lupa, karena akibat lupa itu akhirnya ada kesalahan, ya. Wal'afina 'anil nas. Kemudian walladzina idza fa'alu fahisyah aw zalamu anfusahum dzakarullah. Jadi orang-orang apabila melakukan fahisyah itu perbuatan keji, perbuatan buruk, dosa besar. Awwalamu anfusahum, atau mereka menggolimi diri sendiri. Zakarullah, kemudian dia ingat pada Allah.
atas apa yang dia perbuat itu. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka kemudian minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau fahisyah, perbuatan keji, itu kalau kita tarik ke hukum positif, itu pidana biasanya. Jadi hukum pidana itu hukum publik. Walaupun misalnya si A membunuh si B, ya maaf ya, si A membunuh si B, itu masuk hukum publik, hukum pidana. Padahal dia cuma melakukan kepada si A sendiri, karena efeknya, dampaknya kepada masyarakat umum. Ini fahisyah. Tapi kalau Al-Ghulamu anfusahu, menjolimi diri sendiri, itu efeknya kepada diri sendiri. Tapi yang sifatnya fahisyah, yang keji, kotor, itu efeknya publik. Maka kalau hukum positif itu di pengadilan, hukum pidana, walaupun si A melakukan kejahatan pada si B, pencurian misalnya, pembunuhan, perampokan, itu keputusan pengadilannya diumumkan secara publik. Tapi kalau hukum perdata itu nggak boleh diumumkan ke publik keputusan pengadilan. Ya. Nah ini kalau Al-Ghulamu anfusahu, dia menjolimi dirinya sendiri. Tapi kemudian dia zakarullah, dia ingat Allah. Ingat Allah itu bahwa yang dia lakukan itu sebuah perbuatan dosa, kesalahan. Itu ya. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, dia ingat Allah. Kalau pertanyaannya, siapa sih di dunia ini orang yang nggak punya salah? Kecuali Rasulullah. Ada nggak? Nggak ada. Pasti semua punya salah. Maka yang paling penting adalah ketika dia salah, berdosa, dia ingat Allah. Kemudian dia fastaghfaru lidzunubihim. Maka penegasannya wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, ini yang keempat yang ditegaskan di dalam surat Ali Imran, ya. Dan ingat, dosa itu, dosa kecil itu sesungguhnya enggak ada. Kalau dilakukannya secara kontinu, ya, kontinu. Dosa kecil dilakukan ya, terus menerus. Jadi apa? Jadi besar. Kalau dalam matematik itu apa ya? Garis itu, tahu garis? Kita buat garis. Itu sebenarnya kan kumpulan titik-titik, ya. Garis itu sebenarnya kumpulan titik-titik. Nah, dosa yang kecil yang kita lakukan, besok dosa kecil lagi, besok dosa kecil lagi. Kategorinya kecil ya. Ya akhirnya menumpuk jadi besar. Sama juga ketika kita bikin titik-titik, panjang akan menjadi garis. Dan tidak ada dosa besar, ma'al istighfar. Jika diiringi dengan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Santri sekalian, kita berada di lingkungan pendidikan. Dan antum juga tahu di Indonesia ini banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan. Tujuannya apa? Ini harus merujuk kepada amanat yang dibuat sendiri oleh negara. Dan pemerintah wajib melaksanakannya. Lihat pasal 31 ayat 3 hasil amandemen, bahwa pemerintah menyelenggarakan, mengusahakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Itu poinnya. Ini amanat undang-undang. Ada kata takwa di sana, iman, takwa. Itu kan perbendaharaan kata Islam yang diadopsi oleh negara.
Maka sistem pendidikan Islam dimanapun berada harus merujuk kepada konsep umum ini. Jadi murid-muridnya harus menjadi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Paling sederhananya untuk melihat aspek itu adalah bagaimana capaian takwa itu, ya bagi dia yang muslim, harus beribadah kepada Allah, harus sholat, mengenal Al-Quran. Bukan hanya kenal, ini Al-Quran bukan kenal begitu, tapi bisa membacanya dengan baik. Dan berakhlak mulia secara sosial, ya. Kepada negara bagaimana berakhlak, pada pemimpin, kepada diri sendiri, pada orang tua. Akhlak ini sangat luas. Kalau kita menyebutnya sebagai adab, ya, adab kita kepada semua aspek. Itu kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Catat, 20 tahun 2003. Ini mumpung belum ada pengubahan. Ya, artinya belum ada amandemen segala macam atau dilakukan perubahan. Dulu sih tahun berapa? Sebelum 2003, 1999 kalau nggak salah, itu sudah ada Undang-Undang Pendidikan, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Di sana ditegaskan lagi, tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Itu tujuannya. Kalau kita urai, iman, agar kalian, siapapun ya, murid-murid, siswa-siswa, peserta didik, namanya ya, berbagai macam, berubah-ubah. Ada yang menyebutnya murid, dulu murid, kemudian menjadi siswa, kemudian sekarang namanya peserta didik. Peserta didik. Menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini bisa kita urai, apa itu iman, apa itu takwa. Kemudian berakhlak mulia. Nah, kita di sini bangunan kita itu beriman, kita antum semua agar menjadi orang yang beriman, kemudian menjadi orang yang bertakwa, dan kalian menjadi orang yang berakhlak mulia. Plus tambahannya kemudian diurai lagi menjadi sehat. Maka ada pendidikan kesehatan. Kemudian apa lagi? Berilmu, ya, kreatif, ya, mandiri. Maka di sini dibangun kemandirian buat para santri semua, ya. Tidak lagi mengandalkan orang tua, ya. Selagi yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Bagaimana kontribusi kita kepada keluarga, menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Nah, ini sudah kita lakukan. Jadi tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional kita upayakan untuk diwujudkan. Maka kalau sekolah-sekolah, maaf ya, lembaga-lembaga pendidikan tidak merujuk kepada ini, itu namanya malpraktek. Nah, kalau ibarat dokter, malpraktek gitu. Kalau tujuan pendidikannya tidak mengacu pada sistem pendidikan nasional, ya pengajarannya selama ini tidak merujuk ke sana. Ya, kesalahan dalam praktek, ya. Baik, kira-kira ini yang bisa kita renungkan di hari yang kesekian di bulan Ramadan, ya. Apalagi acara kismis kita malam sore hari ini menjelang malam, menjelang maghrib, maka takwa adalah sesuatu yang mahal. Tapi kemudian kita harus punya komitmen yang kokoh, kuat pada diri sendiri untuk mencapai ke sana. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim banyak kategori-kategori, definisi-definisi dan uraian-uraian tentang takwa. Bagaimana kemudian kita bisa menuju ke sana menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Apalagi sini sudah ada muttaqinnya, ya. Nah itu ya. Apabila negara ini diisi oleh orang-orang yang bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna, akan aku bukakan, akan aku anugerahkan
alaihim kepada mereka barokat, keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Mudah-mudahan dengan individu-individu kita yang bertakwa ketika kemudian pionir-pionir membangun peradaban, ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ustadz Swidat. Kemudian untuk selanjutnya sesi pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya, mohon untuk berdiri, mengacungkan tangan lalu berdiri. Ada? Banat ada? Tidak ada. Ya, mungkin sedikit review dari pemaparan Ustadz Swidat, bahwasannya Ramadan adalah bulan di mana kita digembleng dan dididik, yakni bulan Ramadan ini adalah sebagai madrasah bagi kita dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, sehingga di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak amal-amal perbuatan baik gitu. Kita harus konsisten, harus istiqomah, kemudian kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, dan supaya kita berhasil di bulan Ramadan ini. Apa patokan kita berhasil di bulan Ramadan ini? Yaitu nanti bisa kita lihat di 11 bulan yang akan datang gitu. Di selain bulan Ramadan, apakah kita masih terus istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah yang telah kita rutinkan di bulan Ramadan, atau kita malah menjadi lalai dan bermalas-malasan. Semoga dari pemaparan beliau, alhamdulillah bermanfaat. Semoga kita menjadi lebih semangat, apalagi sekarang sudah masuk 15 hari kedua ya? 15 hari kedua. 10 hari kedua. Oh, 10 hari kedua. Ya, 10 hari kedua. Sudah lebih dari pertengahan bulan Ramadan. Semoga kita lebih semangat lagi memperbanyak amalan-amalan kita, sehingga insya Allah kita bisa menjadi muttaqin. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.